Jam mewah senilai hampir 300 juta rupiah dari Presiden Prabowo untuk Timnas Indonesia. Hadiah kemenangan atau simbol politik baru. 3 kata, mewah, kontroversial, viral. Anda akan tahu bukan cuma apa yang terjadi, tapi juga kenapa ini penting dan mungkin implikasinya jauh lebih besar dari yang Anda kira. Dan inilah DB News Uncovered. Tanggal 6 Juni 2025, tepatnya di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan, kediaman Presiden Prabowo Subianto. Di sana, menjadi saksi momen keakraban antara pihak istana dengan timnas. Bukan cuma euforia kemenangan saja yang dirayakan, tapi juga terdapat hadiah. Goodie bag misterius dari The Time Place yang diketahui isinya adalah Rolex GMT Master 2 senilai 190 hingga 300 juta rupiah per buah. Jam ini bukan kaleng-kaleng. Bezel 2 warna, mekanisme presisi tinggi, dan statusnya luxury item kelas dunia. Harganya berkisar antara 190 juta hingga 830 juta rupiah per unit, tergantung varian. Yang dikasih oleh Prabowo diperkirakan varian mid-range seharga 193 juta rupiah per buah. Dan itu ternyata bukan hanya kabar. Fakta makin terang setelah Justin Hubner, bek timnas sendiri, memposting instastory yang jelas-jelas memperlihatkan kotak hijau ikonik Rolex. Bukan kabar burung, bukan isu liar, ini real deal. GMT Master 2 bukan sembarang jam. Dengan dual time zone bezel dan mesin super presisi, harganya 190 juta hingga 830 juta tergantung variannya. Model yang diberikan berias bezel 2 warna hitam hijau diperkirakan varian mid-range berharga senilai 190 hingga 193 juta, sesuai harga resmi situs Rolex. Tapi, di balik kemewahan, muncul pertanyaan, dari mana anggarannya? Publik pro dan kontra. Sineas Ernest Prakasa menyorot. Katanya efisiensi, tapi pakai anggaran apa buat Rolex? Lalu, mantan atlet Linswell Kwok juga menyinggung. Bagaimana cabang olahraga lain? Dapat apa? Dan netizen tidak tinggal diam. Mereka bertanya, mahal segini menyalahi etika negara? Muncul 2 spekulasi besar. Ini murni hadiah dari kantong pribadi presiden atau pakai dana negara? Kalau hadiah pribadi, sah-sah saja. Tapi kalau dari anggaran negara, muncul 2 ranah serius. Etika pengeluaran dan akuntabilitas publik. Apalagi, jika total jam yang dibagikan mencapai 30 unit, berarti nilainya bisa tembus hingga 7,5 miliar rupiah.
for Lance and what? And his home. Lunch at my house. Yeah. See? Home. Okay. Not more personal, huh? That's well. Thank you. Dulu dari mana? Indonesia. So tomorrow lunch. Undang Bapak Presiden makan siang. Yes, guys! Hadiah Rolex bukan sekedar simbol sukses. Ini political branding, soft diplomasi ke generasi muda lewat olahraga paling populer. Model GMT Master 2 tergolong luxury. Total hadiah senilai 7,5 miliar jika sekali paket 30 unit. Jika memang hadiah ini murni dibayar pribadi menggunakan kantong Prabowo, tentu tak masalah. Tapi kalau ternyata menggunakan anggaran negara, maka akan menjadi presiden etika. Pertanyaannya sekarang, kenapa sepak bola? Apakah cabang ini jadi anak emas karena popularitasnya? Atau karena adanya kedekatan personal? Coba bandingkan cabur lain seperti atlet wushu dan bulu tangkis atau panahan yang sering pulang membawa medali emas Asia hingga Olimpiade. Biasanya hanya mendapatkan bonus tunai atau piagam penghargaan saja. Tapi kalau timnas Indonesia, kenapa sampai dibelikan Rolex? Tentu hal ini berpotensi untuk menciptakan hierarki apresiasi olahraga. Kalau kini sepak bola diberi Rolex, bukankah menciptakan hierarki apresiasi di dunia olahraga Indonesia? Saudara-saudara mewakili bangsa kita. Anak-anak muda yang di depan kita, kalian adalah masa depan kita. Kalian adalah harapan kita. Kalian yang akan nanti mengharumkan nama bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat berjuang. Merdeka! Merdeka! Gestur apresiasi dari negara sejatinya memang penting, tapi konsistensi dalam keadilan jauh lebih penting. Apresiasi semewah ini, jika tidak diterapkan ke semua cabur, bisa menjadi alat politik. Soft diplomacy untuk menarik simpati anak muda lewat olahraga terpopuler. Bisa jadi, tapi di sisi lain, ini juga soal persepsi keadilan. Ini bukan black campaign, tapi penting untuk diingat bahwa transparansi patriotik harusnya berlaku kepada semua atlet, bukan hanya cabang populer. Sampai video ini direkam, PSSI dan Istana belum buka suara soal sumber dana pembelian. Ketua PSSI, Erick Thohir, hanya berkomentar singkat, "Saya tidak tahu menanggung." Kalau memang ini inisiatif pribadi, alangkah baiknya disampaikan secara terbuka, supaya tidak ada asumsi liar, tidak jadi bahan gorengan politik, dan terutama menjaga kepercayaan publik. Jika hadiah ini menggunakan anggaran negara, berarti masuk dua ranah yang patut disorot, yakni transparansi publik dan regulasi pengeluaran negara. Sebab, kalau dana negara dipakai, berarti kita bicara soal regulasi keuangan, pembagian anggaran, dan prinsip efisiensi di tengah ekonomi yang belum benar-benar pulih. Kami melihat dua sisi, yakni apresiasi secara moral memang bagus, tapi etika pemimpin harus diaplikasikan secara konsisten. Bagaimana dengan cabur lain? Bagaimana generasi muda memaknai gestur ini?
banyak pengamat menyebutkan bahwa gestur ini adalah simbol baru dari gaya kepemimpinan Prabowo. Bukan sekedar hadiah, tapi representasi gaya yang mewah, langsung, dan berani. Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Apakah ini awal dari momentum jemput bola berupa adanya apresiasi dari pemerintah, atau akan menjadi atribut status politik di masa depan? Tapi, jika gestur seperti ini menjadi pola, maka akan muncul pertanyaan lebih dalam. Apakah Indonesia sedang membentuk budaya elit apresiatif? Atau kita malah menciptakan jurang baru antar cabur dan status sosial atlet? Alhamdulillah, gol dari sahabi Evandra masukkan gol. Alhamdulillah, Dan hal yang lebih penting lagi, bagaimana generasi muda memaknai gestur ini? Sebagai bentuk inspirasi, atau justru menjadi simbol bahwa hadiah terbesar hanya datang kalau kita bisa tampil di layar dan viral. Ini bukan soal Rolex, tapi soal standar. Soal keadilan apresiasi, soal transparansi, soal simbol politik di balik sebuah jam tangan. Sekarang giliran Anda. Lebih memilih untuk mendukung story apresiasi berkelas ini, atau khawatir kalau justru akan menjadi problem etik? Tulis pendapat Anda di komentar. Apakah ini awal era apresiasi dari pemerintah yang lebih berkelas dan layak? Atau sinyal bahwa elitisme baru sedang dibangun dengan olahraga sebagai panggungnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk berita cerdas dan tidak berat sebelah ala DB News.